Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa Indonesia menyiapkan fasilitas produksi bioaftur atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF di Riau. Hal ini dikutip dari Bloomberg Technos. Dalam kaitan itu, Erlangga mengatakan bila produksi itu sudah berjalan, maka Indonesia akan menentukan kewajiban penggunaan bioaftur. Menurut Erlangga, pengembangan bioaftur di Indonesia dilakukan seiring dengan negara tetangga seperti Singapura yang juga mengembangkan produk yang sama. Padahal, kata Erlangga, Singapura menggunakan bahan baku SAF dari Indonesia berupa minyak jelantah atau used cooking oil maupun minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil atau PKO. Nah, seperti yang kalian tahu, kelapa sawit saat ini merupakan salah satu komoditas yang paling berharga di Indonesia. Bagaimana tidak? Selain dapat diolah menjadi berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, pakan ternak, dan lain-lain, kelapa sawit saat ini pun juga sudah dapat diubah menjadi gula, bahan bakar mobil dan mesin, bahkan bahan bakar pesawat yang baru-baru ini berhasil diuji coba pada pesawat CN235 Testbed Indonesia. Maka tak heran, sampai saat ini, Uni Eropa pun masih gencar-gencarnya memboikot, menghantam minyak kelapa sawit kita Indonesia, bos. Namun di tengah diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa ini, ternyata ada 4 negara Eropa yang telah menerima sawit Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, hal ini pun ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bapak Jerry Sambuaga, yang menyatakan bahwa ada 4 negara dari European Free Trade Association atau EFTA yang meliputi Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss yang menerima komoditas kelapa sawit Indonesia yang saat ini tengah mengalami diskriminasi dari Uni Eropa. Dan perlu kalian ketahui, bos, bahwa organisasi EFTA ini sendiri juga merupakan negara-negara Eropa yang tidak termasuk ke dalam kelompok Uni Eropa. Namun walaupun begitu, Jerry pun mengatakan bahwa negara kelompok EFTA itu terkenal kritis terkait masalah isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan walaupun kritis, ternyata negara-negara ini pun mau menerima minyak sawit kita, bos. Sedangkan pihak Uni Eropa masih saja menolak sawit kita dengan alasan tidak ramah lingkungan. Dan dengan demikian, Uni Eropa pun mesti meninjau ulang kebijakan diskriminatif yang diterapkan pada komoditas minyak kelapa sawit mentah asal Indonesia. Beliau pun menyebut bahwa hal ini memberikan pesan yang jelas kepada Uni Eropa bahwa kelapa sawit Indonesia yang mereka diskriminasi dapat diterima oleh negara-negara Eropa lainnya. Menurutnya, keempat negara EFTA itu terutama Swiss justru menerima dan menyambut baik kerjasama Indonesia-EFTA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang salah satu produknya adalah kelapa sawit. Hal ini pun jelas-jelas berbeda bahkan bertentangan dengan negara Uni Eropa lainnya yang mendiskriminasi sawit kita Indonesia. Hilirisasi industri kelapa. Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas akan merilis peta jalan hilirisasi industri kelapa 2024 hingga 2045. Adapun dalam program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan terjadinya biodiversifikasi kelapa. Salah satunya adalah menjadikan kelapa sebagai bahan bakar pesawat atau bioaftur. Staf ahli bidang pembangunan dan infrastruktur Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menuturkan bahwa inisiatif pengembangan bioaftur berbasis kelapa di Indonesia berasal dari investor Jepang, di mana teknologi pembuatan bioaftur berbasis kelapa yang sudah tersedia di Jepang kini mulai mencari sumber bahan baku selain kelapa sawit
dan melihat potensi besar pada kelapa. Adapun satu langkah inisiatif ini adalah dengan pembangunan pabrik di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang akan menghasilkan CNO atau minyak kelapa mentah mirip dengan CPO, minyak sawit mentah. Sehingga untuk sementara ini CNO dari kelapa di Indonesia diekspor ke Jepang untuk diolah menjadi bioaftur. Meski belum mau mengungkap nama perusahaannya, Teguh mengklaim rencana tersebut telah diinisiasi Indonesia Japan's Business Network atau IJBNet yang telah mendapatkan mitra dari Jepang yang memproduksi bioaftur di dalam negeri. Dengan demikian, bioaftur baru bisa diproduksi di Indonesia secara penuh jika pabrik CNO yang menggunakan kelapa non-standar pangan telah hadir. Namun, ke depan, tantangan yang harus dihadapi industri kelapa adalah bagaimana memastikan pasokan kelapa non-standar tetap tersedia, terutama jika Indonesia semakin maju dan varietas kelapa unggul lebih dominan. Sehingga hal ini akan membutuhkan dorongan investasi dalam pengembangan kelapa varietas non-standar. Sekedar catatan, dengan hilirisasi industri kelapa ini, Indonesia membidik peluang pertumbuhan pasar global tumbuh 7,05% sampai dengan 2029 dengan permintaan terbesar dari Eropa, Amerika Serikat, dan Cina untuk produk makanan, minuman, kosmetik, kesehatan, hingga produk tekstil. Menurut paparan Teguh, potensi pasar dalam negeri juga sangat besar, dengan 278 industri pengolahan kelapa yang 16 diantaranya terintegrasi dan 83% berada di Jawa dan Sumatera. Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat CN235 milik PT Dirgantara Indonesia dengan menggunakan aftur yang dicampur dengan minyak inti sawit atau bioaftur sebesar 2,4% pada tahun 2021. Pesawat berhasil melakukan penerbangan dengan ketinggian 10.000 dan 16.000 kaki. Bioaftur ini merupakan produksi aftur dari minyak inti sawit dengan menggunakan katalis merah putih buatan ITB dicampur dengan kerosin di kilang Cilacap, Pertamina. Pesawat CN235 Maritime Patrol Aircraft merupakan pesawat angkut militer yang didesain untuk menunjang kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut, khususnya dalam misi patroli maritim. CN235 adalah pesawat inti berteknologi canggih yang berkemampuan terbang rendah. Dengan kemampuan penuh, pesawat ini dapat bertahan lebih dari 11 jam. Untuk komposisi tingkatan kandungan dalam negeri atau TKDN, pesawat ini mencapai 42,56%. Nah, bikin bangga bukan?